Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Haidir Hidayat, calon guru penggerak Angkatan 6 asal sekolah UPT SDN Benteng Utara nomor 59 Kabupaten Kepulauan Selayar. Kali ini saya akan menayangkan pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 budaya positif di lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan nikmat berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti aksi nyata pengimbasan modul 1.4 budaya positif yang pernah atau yang telah saya pelajari selama mengikuti proses pendidikan calon guru penggerak, di mana dalam mengikuti atau mempelajari modul 1.4 ini, yakni budaya positif, itu kami sebagai calon guru penggerak diberikan tugas untuk melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan sejawat di sekolah, agar supaya apa yang kami peroleh terkait dengan budaya positif ini bisa kami bagikan kepada teman-teman guru di sekolah, supaya kita bisa nantinya berkolaborasi untuk menerapkan atau mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, selanjutnya tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita nikmati saat ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memanfaatkan waktu yang ada ini, langsung saja kita
masuk pada materi pembahasan. Nah, sebagaimana yang Bapak Ibu lihat di atas, materi yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas bersama, yakni budaya positif. Nah, sebelum saya masuk pada pembahasan, barangkali sudah ada di antara Bapak Ibu sekalian yang sedikit banyaknya memiliki pemahaman terkait dengan budaya positif ini, atau mungkin sudah ada yang menerapkannya selama ini dalam kegiatan proses belajar mengajar atau di lingkungan sekolah kita. Mungkin ada yang bisa berkomentar mengenai apa yang kita ketahui bersama tentang budaya positif itu. Ya, barangkali ada dari Bapak Ibu yang mungkin bisa mengeluarkan unek-uneknya tentang apa itu yang dikatakan budaya positif. Yang seperti apa itu yang mungkin sudah pernah kita terapkan, yang menurut kita ini sudah dikatakan sebagai upaya dalam penerapan budaya positif. Nah, baik, sebelum kita masuk pada definisi dari budaya positif, terlebih dahulu kita bisa melihat bersama-sama dulu tentang tujuan pendidikan menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau ini adalah bapak pendidikan kita, di mana menurut beliau menuntun tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Nah, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, kodrat yang dimaksud di sini ada dua macam, ada yang namanya kodrat alam dan ada juga yang namanya kodrat saman. Nah, jadi tujuan kita sebagai pendidik menurut KHD adalah menuntun kodrat itu, sehingga nantinya anak kita dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kemudian dalam tulisannya KHD juga memposisikan kita sebagai guru itu ibaratnya sebagai seorang petani, ya, sebagai seorang petani atau tukang kebun, di mana tentu kita tahu bersama bahwa tugas seorang petani itu, tugas seorang yang bekerja di kebun itu adalah menanam bibit. Misalnya Pak Tani tentu menanam bibit padi. Nah, sebelum Pak Tani menanam bibit itu, tentu terlebih dahulu yang harus dia siapkan adalah lahan, ya, atau tanah yang subur, supaya bibit-bibit padi yang nantinya akan ditanam itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, kemudian pada saat bibit itu telah ditanam, maka tugas selanjutnya adalah bagaimana merawat, ya, merawat bibit tersebut sehingga bisa tumbuh dengan baik. Tentu dipelihara, misalnya kalau banyak rumputnya ya dibersihkan, atau ada hamanya disemprot supaya hamanya mati. Nah, tugas pendidik itu hampir sama dengan tugas petani itu. Tujuan kita di sekolah adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif atau budaya yang positif bagi murid-murid kita, supaya mereka bisa belajar dengan aman dan nyaman. Jadi itu. Nah, sekarang kita masuk pada definisi budaya positif. Nah, di atas Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa budaya positif adalah nilai-nilai
dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi inilah definisi dari budaya positif. Nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah yang sering kita laksanakan yang berpihak kepada murid. Tentu budaya-budaya yang dimaksud di sini adalah budaya yang sifatnya positif, bukan yang negatif. Contoh yang telah kita terapkan selama ini dengan melakukan penjemputan di gerbang setiap pagi, itu merupakan salah satu contoh penanaman nilai atau budaya positif di lingkungan sekolah, atau nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini telah kita lakukan yang berpihak kepada murid. Nah, tentu selain contoh-contoh yang telah kita laksanakan, masih banyak penerapan budaya positif yang telah kita laksanakan di sekolah kita, termasuk membersihkan kelas atau lingkungan sekolah dan masih banyak lainnya. Jadi itu. Jadi ini tentang budaya positif. Nah, selanjutnya perubahan paradigma. Ya, paradigma berarti cara pandang kita terhadap sesuatu. Pertama, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan perasaan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, jadi untuk membangun budaya positif, hal yang perlu kita lakukan di lingkungan sekolah adalah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif itu contohnya lingkungan yang aman. Ya, kita harus berupaya bagaimana sekolah kita ini menjadi tempat yang aman bagi murid-murid kita. Kalau dalam konteks kelas, ya bagaimana kita harus menciptakan ruang kelas yang senyaman mungkin untuk murid-murid kita, supaya murid kita bisa belajar dengan baik, dengan tenang, dan belajar dengan nyaman. Nah, ini juga sudah kita terapkan akhir-akhir ini. Kita semua bekerja sama, berkolaborasi dengan baik dalam menata ruang kelas kita supaya nampak indah, bersih. Tentu tujuan kita adalah supaya murid-murid kita itu merasa nyaman ketika berada di dalam kelasnya. Jadi itu salah satu upaya yang telah kita lakukan selama ini dalam upaya mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, tujuannya agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan perasaan yang merdeka. Nah, perasaan yang merdeka di sini maksudnya anak itu bisa belajar tanpa tekanan, tanpa paksaan. Ya, meskipun dikatakan merdeka, tapi tidak terlepas dari bimbingan kita sebagai seorang guru. Nah, inilah tadi yang kita singgung di awal, bahwa tujuan kita sebagai pendidik adalah bagaimana menuntun anak itu. Ya, menuntun anak itu. Meskipun kita harus berupaya menjadikan anak itu menjadi manusia yang merdeka. Tapi merdeka di sini kita jangan artikan dengan makna yang negatif. Ya. Kemudian mandiri dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yang kedua, lazimnya atau biasanya disiplin itu biasanya dikaitkan dengan kontrol. Ya, kontrol dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, jadi sebentar kita akan banyak berbicara mengenai bagaimana posisi guru itu dalam mengontrol siswanya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan di atas. Ini ada semacam kegiatan yang akan kita praktikkan bersama-sama. Ada semacam contoh kasus, ya, di mana anggaplah Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Nah, Anda adalah A, ya. Jadi Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah,
Coba Anda bayangkan, coba Bapak Ibu di tempatnya masing-masing barangkali bisa coba dikepalkan tangannya, ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi anggaplah kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga bagi kita di dalam kepalan tangan ini, ya. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas rekan Anda atau B, ya, anggaplah ada rekan Anda di dekat Anda itu, ya, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, cobalah lakukan kegiatan. Nah, coba ya, kita langsung saja pada pertanyaannya, ya. Nah, sesudah itu coba diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan bila mana berbeda kira-kira apa penyebabnya. Nah, sekarang untuk pertanyaan nomor 1, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Nah, jadi seumpamanya di dalam kepalan tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Lantas ada teman kita atau siapa saja yang berusaha untuk membujuk kita untuk membuka kepalan tangan. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk melakukannya? Kalau seumpamanya menurut Anda bahwa ada sesuatu hal yang sangat berharga bagi saya di dalam kepalan tangan ini, Anda dibujuk, dibentak, diancam, atau diiming-imingi akan diberikan uang misalnya, apakah Anda bersedia untuk membuka kepalan tangan itu? Tidak. Ya, ya tentu tidak, karena disinilah posisi kita, bahwasanya yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu adalah kita sendiri. Orang lain itu tidak memiliki hak, tidak mampu untuk mengontrol kita, ya, terkecuali seumpamanya kita memiliki suatu kebutuhan, ya. Anggaplah pada saat itu kita butuh uang misalnya, ya, kita butuh uang, ada yang membujuk kita, coba buka kepalan tangan kamu itu, maka akan saya berikan uang. Nah, pada saat itu kita butuh, ya, bisa saja kita membuka kepalan tangan itu. Ya, bisa saja kita membuka kepalan tangan itu. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Nah, tentu jawabannya adalah diri kita sendiri. Nah, ini sebentar ada hubungannya dengan posisi kontrol atau materi tentang kontrol diri yang akan kita bahas sebentar. Jadi ini hanya sebuah pengantar. Jadi dari kegiatan ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Siapapun itu, keluarga kita atau orang yang paling terdekat dengan kita, itu pada dasarnya tidak bisa mengontrol kita, ya. Kalaupun ada orang yang berusaha untuk mengontrol dan kita melakukannya, mungkin saja itu kita lakukan karena suatu keterpaksaan, bukan betul-betul berasal dari keinginan kita. Itu. Nah, ini kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Nah, ini bisa diperhatikan. Dr. William Glasser dalam bukunya Kontrol Teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Choice Theory atau teori pilihan, ya, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di mana yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu tahu yang namanya ilusi? Ada yang bisa berkomentar?
Apa itu yang dikatakan ilusi? Mungkin sudah sering kita ucapkan ya dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa itu hanyalah sebuah ilusi. Ya, jadi ilusi itu sesuatu yang seolah-olah benar, tapi tidak ya. Seperti gambar yang saya perlihatkan di atas, kira-kira menurut Bapak itu gambar apa? Paruh burung. Ya, jadi kemungkinan besar ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kelinci, ada yang mengatakan mungkin burung atau bebek. Ya, jadi inilah contoh ilusi. Kita menganggap bahwa oh ini adalah kelinci, padahal tidak seperti itu. Inilah contoh ilusi, ya. Dan tentu yang mengetahui gambar apa tentu yang membuatnya. Ya, kita hanya bisa berpendapat sesuai dengan apa yang kita lihat. Ya, jadi ini sebuah contoh gambar ilusi. Nah, kaitannya dengan yang kita bahas ini bahwa guru itu bisa mengontrol murid, ternyata itu hanyalah ilusi. Selama ini terus terang saya pribadi sebelum menemukan atau mempelajari materi ini, saya selalu memposisikan diri saya sebagai orang yang mengontrol murid. Artinya saya selalu berupaya bahwasanya apa yang saya inginkan itu bisa dipatuhi, bisa dilakukan oleh murid. Tapi sebenarnya dalam teori kontrol teori ini itu dianggap sebagai ilusi. Nah, karena sehubungan dengan apa yang tadi kita lakukan itu mengenai kepalan tangan itu, bahwa misalnya sesungguhnya orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita, termasuk guru kepada muridnya. Nah, kalaupun selama ini murid kita melakukan apa yang kita kehendaki, apa yang kita perintahkan, ya mungkin saja dia melakukan karena ada hal-hal lain yang mempengaruhinya untuk melakukan itu, dan mungkin bukan karena dia butuh dengan itu, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ini juga dikatakan sebagai ilusi. Nah, maksudnya di sini penguatan positif, mungkin kita sudah pernah melakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas kita. Biasanya ketika ada anak kita yang mengerjakan tugas, lantas pekerjaannya itu bagus, nah, kita terkadang memberikan pujian, bahkan memberikan hadiah. Tujuan kita apa? Supaya dia bisa meningkatkan lagi prestasinya. Inilah contoh yang dikatakan penguatan positif dan dianggap bermanfaat. Tapi dalam teori ini itu juga dianggap sebagai ilusi. Kenapa dikatakan ilusi? Karena mungkin saja ketika kita tidak lagi memberikan hadiah, tidak lagi memberikan pujian kepada anak itu, ya mungkin anak itu akan berubah, ya. Mungkin saya sudah tidak dapat pujian lagi, saya tidak dapat hadiah lagi dari guru saya. Akhirnya dia kembali lagi pada identitasnya yang semula. Jadi bukan berarti tidak memiliki manfaat sama sekali, mungkin ada pengaruhnya, tapi itu tidak perubahan yang ada pada anak itu tidak permanen, hanya bersifat sementara. Makanya dianggap sebagai ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga terus terang saya pribadi sering melakukan ini kepada murid saya. Kadang kita mengkritik, baik itu dengan kritikan yang halus atau kritikan yang tajam, ya, dengan meskipun sebenarnya kita memiliki maksud mengkritik anak itu supaya dia berubah, ya, karakternya berubah menjadi lebih baik. Tapi ini juga dianggap sebagai ilusi, ya, meskipun dalam praktiknya ya ada yang berhasil, tapi perubahan yang dihasilkan itu juga tidak permanen, hanya bersifat sementara. Karena dia hanya takut dengan kritikan, bukan betul-betul dari keinginannya, ya, dari dalam dirinya, tidak berasal dari situ, tapi karena hanya merasa takut, tidak nyaman dengan kritikan itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga
pasti sering kita lakukan baik sebagai orang tua maupun guru. Dan saya juga sering melakukan ini, entah kepada anak saya maupun kepada murid-murid saya di kelas, karena selama ini saya beranggapan bahwa kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua memiliki kuasa terhadap murid-murid kita, ya. Kita selalu menginginkan bahwa kamu harus jadi seperti ini, kamu harus berbuat seperti ini, kamu harus melakukan seperti ini. Nah, ini bertentangan dengan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana kita harus memerdekakan anak kita, memerdekakan murid dalam pembelajaran. Jadi ini ilusi-ilusi yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser dalam bukunya yang berjudul Kontrol Teori atau Teori Kontrol. Nah, kita lanjutkan. Ya, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Nah, di sini ada tabel yang bisa Bapak Ibu perhatikan. Dalam stimulus respon, ini teori lama ya. Teori lama ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ini. Stimulus respon dikatakan realitas atau kebutuhan kita sama, ya. Tapi dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda, ya, tidak sama. Kalau dalam teori lamanya itu dikatakan sama, tapi di dalam teori kontrol itu kebutuhan manusia itu pada dasarnya berbeda-beda, dan memang seperti itu. Kita memiliki kebutuhan yang berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol dikatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol dikatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini perlu kita garis bawahi di sini, bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, biasanya kalau ada anak-anak kita, murid kita yang melakukan pelanggaran, kesalahan, terkadang kita menganggap itu sebuah kesalahan dan langsung memberikan hukuman atas kesalahannya itu. Nah, tapi dalam teori kontrol itu dikatakan semua perilaku memiliki tujuan atau ada motif di balik perilaku tersebut. Nah, inilah yang harus kita pahami sebagai seorang guru. Tidak harus kita langsung memberikan hukuman, tapi kita cari tahu dulu kenapa anak-anak itu melakukan sebuah kesalahan. Nah, sebentar ada pembahasannya lebih mendalam mengenai hal ini. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, hanya ada Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini tadi kita sudah bahas. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi pada konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Nah, model berpikir menang-menang. Jadi dalam teori stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Misalnya kita menghadapi anak kita yang melakukan pelanggaran. Nah, kita memberikan hukuman. Ketika anak setelah diberikan hukuman itu kita melihat ada perubahan perilaku. Nah, kita terkadang merasa berhasil, merasa menang. Tapi bagi anak mungkin saja mereka merasa kalah, ya. Merasa kalah dari gurunya. Nah, tapi dalam teori kontrol ini dikatakan itu model berpikir menang-menang. Artinya dalam mendisiplinkan siswa itu tidak ada yang dirugikan. Gurunya diuntungkan, siswanya juga harus diuntungkan. Tidak ada yang dirugikan satu sama lain, ya. Tapi semuanya mengalami yang dikatakan tadi ini model berpikir menang-menang. Nah, kita masuk pada makna disiplin. Jadi salah satu upaya kita dalam mewujudkan budaya positif itu adalah dengan disiplin, ya, dengan penanaman disiplin positif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, atau ada dari Bapak Ibu yang bisa berkomentar dulu
atau sudah memiliki pemahaman apa itu yang dikatakan disiplin? Ya, ya, betul, taat atau patuh atau kepatuhan. Ya, ya, jadi disiplin, taat atau patuh. Dan terus terang, sebelum saya mempelajari modul ini, saya juga memiliki pola pikir seperti itu, bahwa disiplin itu berarti suatu ketaatan terhadap sebuah aturan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contoh yang kita lakukan selama ini kepada murid kita, kita terkadang membuat aturan-aturan. Ya, tujuan kita adalah untuk mendisiplinkan siswa. Meskipun sebenarnya dari segi tujuan itu sudah tepat, ya. Kita bertindak supaya murid kita itu disiplin. Nah, namun dalam makna ini, ya, makna yang kita ucapkan tadi itu, bahwa disiplin itu adalah sebuah kepatuhan, itu tidak dianggap tidak relevan lagi dengan konsep budaya disiplin. Ya, jadi seperti apa sebenarnya yang dikatakan dengan disiplin itu? Nah, sekarang kita bahas dulu dari segi maknanya, ya, supaya pemahaman kita utuh terkait apa itu yang dikatakan dengan disiplin. Nah, berasal dari bahasa Latin disciplina, ya, yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi ini seorang tokoh filsuf, ya, yang berasal dari Yunani. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Kemudian namun dalam budaya kita, ya, ini budaya kita selama ini, makna kata disiplin ini telah mengalami perubahan atau pergeseran makna menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, itulah pemahaman kita selama ini tentang makna disiplin. Ya, ketika seseorang, ya, melakukan sesuatu kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, selama ini yang kita lakukan dalam penegakan disiplin di sekolah atau di kelas, itu kita tidak pernah berpikir, ya, mengenai apakah orang yang kita tuntut untuk disiplin itu merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan. Ya, mungkin saja anak-anak kita nampak disiplin karena keterpaksaan, bukan karena betul-betul berasal dari keinginannya atau kebutuhannya atau apa yang menurut dia itu berharga baginya. Nah, tapi memang kedisiplinan itu nampak, ya, nampak, tapi sekali lagi itu kurang bermakna dan tidak bersifat permanen. Ya, mungkin saja di hari yang lain dia akan kembali berulang lagi dengan tindakan-tindakan yang tidak disiplin itu. Ya, karena penegakan disiplin yang kita lakukan dengan konsep pemikiran ini itu dianggap tidak relevan dengan dalam budaya positif yang kita bahas sekarang ini. Nah, sekarang ini dalam konteks budaya positif, disiplin itu dikatakan sebagai kemampuan memerintah diri sendiri. Nah, ini perlu kita garis bawahi, memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, ini definisi yang dianggap relevan dengan budaya positif. Nah, jadi kemampuan untuk memerintah diri sendiri, bukan karena diperintah oleh orang lain sehingga dia berdisiplin, tapi diri kita sendiri yang memerintah. Ya, saya akan disiplin. Artinya sederhananya ini kesadaran diri, ya, bagaimana kita harus membantu
murid-murid kita itu memiliki kesadaran untuk berdisiplin. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita selama ini sebagai seorang guru. Karena ya menghadapi murid yang beragam karakter itu tidak mudah. Mungkin ada yang bisa kita bantu dengan mudah, ada juga yang sebaliknya. Ya, itu di situ tantangannya. Nah, jadi saya ulangi bahwa disiplin itu adalah kemampuan untuk memerintah diri sendiri, ya, tanpa terperintah orang lain. Ya, jadi kita melakukannya, kita berupaya untuk berdisiplin karena ada nilai-nilai yang ada di dalam diri kita yang ingin kita laksanakan. Contoh kita sebagai seorang guru, kita selalu berupaya datang ke sekolah tepat waktu, ya. Nah, karena mungkin kita menyadari bahwa ini sudah menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai seorang guru. Akhirnya kita melaksanakan itu bukan karena ingin mendapat penghargaan dari pimpinan atau dari rekan sejawat atau unsur-unsur luar lainnya, tapi betul-betul berasal dari kemauan kita, kesadaran kita sebagai seorang guru. Nah, inilah yang dikatakan dengan disiplin atau disiplin positif. Jadi kemampuan untuk memerintah diri sendiri, untuk mengontrol diri kita, menguasai diri, untuk memilih tindakan-tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi ada nilai yang ingin kita capai, ya, yang ada di dalam diri kita. Jadi bukan karena pengaruh dari luar. Nah, berbicara mengenai nilai-nilai atau nilai-nilai kebajikan, di atas Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa maksud dari nilai-nilai yang kita hargai ini adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, pada saat KKG beberapa bulan lalu kita sudah mendapat materi ini, bahwa nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, inilah nilai-nilai yang ingin kita capai, yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, di dalam diri murid-murid kita, supaya bisa menimbulkan kesadaran diri atau motivasi diri, motivasi intrinsik untuk mewujudkan, mencapai nilai-nilai itu. Jadi ini harus menjadi keyakinan di dalam diri murid-murid kita. Nah, karena kalau sudah menjadi keyakinan, maka dengan sendirinya mereka akan berubah, ya, baik dari perbuatan maupun perilakunya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang akan menjadi tugas kita ke depannya dalam kurikulum Merdeka ini, ya, bagaimana kita menginternalisasikan nilai-nilai kebajikan ini, nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini, baik dalam kegiatan proses belajar mengajar atau dalam kegiatan ekstrakurikuler atau dalam kegiatan proyek nanti. Nah, ini. Jadi ini nilai-nilai yang kebajikan yang menjadi sasaran kita. Nah, berikutnya teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi yang ada di dalam diri kita itu dibagi menjadi 3 macam, ya. Kita bisa lihat di atas. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini dikategorikan sebagai motivasi eksternal. Maksudnya motivasi dari luar, ya. Nah, contoh, ya, mungkin saja selama ini murid kita, ya, rajin belajarnya, hadir tepat waktu ke sekolah, tapi motif yang mendasarinya itu hanya sekedar untuk menghindari ketidaknyamanan atau takut dihukum oleh guru-gurunya. Nah, sehingga muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah,
Pasti karena takut dihukum. Jadi dia nampak baik, nampak berdisiplin karena hanya untuk menghindari ketidaknyamanan itu atau hukuman. Nah, inilah yang dikategorikan dengan motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, mungkin selama ini kita nampak rajin, ya, disiplin, karena mungkin mengharap pujian, mengharap imbalan dari atasan kita atau hal-hal lainnya. Nah, ini juga dikatakan sebagai motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah yang paling bagus. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya. Jadi untuk menghargai diri sendiri, ada nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri kita yang ingin kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita menganggap bahwa nilai-nilai itu adalah mengandung kebajikan-kebajikan, ya, mengandung kebaikan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dikategorikan sebagai motivasi internal, dan inilah yang menjadi tujuan dari disiplin positif, ya, bagaimana kita semua murid-murid kita itu memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam untuk menerapkan disiplin positif itu, sehingga nantinya akan menjadi sebuah keyakinan yang kuat dalam diri kita, dan akan menjadi sebuah akan mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi berawal dari ini, ya, disiplin positif. Inilah yang perlu, yang harus kita upayakan terlebih dahulu, karena mustahil sekolah kita ini bisa terwujud yang namanya disiplin budaya positif kalau disiplin positif ini belum bisa kita laksanakan bersama. Jadi itu. Jadi ada 3 motivasi pada umumnya di dalam diri kita, eksternal, dan ada 2, ya, eksternal dan internal. Ini. Dimana tujuan disiplin positif ini adalah motivasi internal. Nah, inilah yang harus kita miliki bersama, yang harus kita upayakan agar memiliki motivasi internal ini. Nah, kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Nah, di gambar ini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa sedikitnya itu atau pada dasarnya ada 5 macam, ya, kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Pertama, survival. Apa itu survival? Survival berarti kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang paling mendasar, ya, yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Nah, kebutuhan survival ini atau kebutuhan untuk bertahan hidup ini itu dibagi menjadi 2 macam. Ada fisiologis dan ada biologis. Nah, fisiologis itu contohnya tempat tinggal atau rumah yang layak, ya. Kemudian pakaian, makanan, biasa kita sebut dengan sandang, papan, dan pangan. Nah, itu adalah kebutuhan yang paling mendasar kita sebagai manusia. Nah, kemudian ada kebutuhan biologis. Nah, kebutuhan biologis ini adalah kebutuhan untuk berkembang biak, memperbanyak jenis. Nah, ini semua dikatakan, diistilahkan dengan kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian selanjutnya cinta kasih atau diterima, atau kebutuhan akan kasih sayang. Tentu semua orang butuh yang namanya kasih sayang. Orang tua, anak-anak, semuanya butuh yang namanya kasih sayang. Atau bagaimana bisa diterima oleh kelompoknya atau keluarganya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini juga termasuk kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kemudian penguasaan.
Penguasaan ini misalnya contoh dalam kelas kita, kadang ada anak yang suka mengatur-ngatur temannya, ingin berkuasa di dalam kelasnya. Biasanya anak seperti ini memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, kebutuhan akan penguasaan, jadi suka berkuasa. Ini juga menjadi salah satu kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian kebebasan, ya, pada dasarnya kita semua ingin bebas, tidak suka ditekan, tidak suka kalau ada orang yang mengontrol kita. Jadi pada dasarnya kita semua ingin bebas, meskipun bebas di sini ya bebas yang sifatnya terbatas, tetap terikat pada aturan norma agama, adat istiadat yang berlaku di wilayah kita. Jadi kita tidak boleh memaknai kebebasan itu ya sebebas-bebasnya, tapi kita harus tetap terikat ya dengan yang namanya aturan. Kemudian kebutuhan yang kelima, kesenangan. Ya, semua orang tentu suka bersenang-senang. Ya. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas di sini. Di sini ada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu bisa perhatikan, bisa baca bersama-sama. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Nah, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, ini contoh kasus ini. Jadi kita akan langsung saja bedah bersama-sama ya. Jadi ini berkaitan tadi dengan 5 kebutuhan dasar manusia itu ya. Ini berkaitan dengan itu. Nah, merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar di atas, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Nah, mungkin selama ini kita ketika mungkin ada anak-anak kita yang bermasalah seperti ini, maka yang kita lakukan adalah langsung memberikan hukuman, langsung membentak, menghardik, dan lain-lain sebagainya, tanpa berupaya untuk mencari tahu dulu sebenarnya apa yang menjadi motif, apa yang melatar belakangi sehingga dia melakukan hal itu. Nah, inilah yang perlu kita lakukan sebagai seorang guru. Nah, yang pertama, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ya, jadi ketika jawaban Doni ya ketika ditanya oleh Ibu Ambar karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, atau mungkin dia tidak makan di rumah, baru ke sekolah. Nah, tiba di sekolah dia merampas makanan temannya. Maka berdasarkan teori kebutuhan dasar manusia itu, yang ingin dipenuhi oleh Doni itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, inilah yang harus kita pahami. Kalau misalnya Doni lapar ya, apa yang kira-kira sebagai guru yang harus kita lakukan? Apakah dengan menghukumnya atau memenuhi kebutuhannya itu? Tentu langkah yang paling tepat yang bisa kita ambil adalah memenuhi kebutuhannya si Doni. Ya, karena siapapun ya, kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Manusia itu ketika kelaparan, tidak ada sama sekali yang bisa untuk dimakan, maka tentu akan bertindak agresif, akan melakukan apa saja, bahkan mungkin ada yang sampai mencuri untuk memenuhi kebutuhannya itu, karena ini menjadi kebutuhan dasar kita, paling mendasar kita. Karena kalau kita tidak makan kan ya, pasti ujungnya akan mati. Tentu tidak ada yang ingin seperti itu. Jadi kadang orang lain untuk memenuhi kebutuhannya itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar atau yang tidak disiplin ya, di luar
di luar aturan-aturan yang kita pahami selama ini. Nah, jadi langkah yang harus dipenuhi adalah dengan memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena ia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu. Jadi apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, biasa ada anak yang seperti ini, hanya ingin cari-cari perhatian. Akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang mungkin merugikan orang lain atau teman-temannya. Nah, tujuannya sebenarnya karena hanya ingin diperhatikan, ya. Apa itu dari teman-temannya atau gurunya, karena mungkin ketika di rumah dia kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Nah, inilah yang harus kita pahami sebagai seorang guru ketika menghadapi murid yang seperti ini. Kita harus cari tahu dulu apa latar belakangnya, bagaimana di keluarganya. Nah, supaya kita tidak salah dalam memberikan penanganan. Kemudian apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan penguasaan. Nah, ingin dianggap berkuasa di kelasnya, ingin dianggap paling jago di kelasnya. Jadi ya dia bertindak bagaimana supaya teman-temannya itu takut kepadanya, ya, menganggap teman-temannya merasa oh dia yang paling hebat di kelas. Jadi kebutuhannya itu akan penguasaan. Kemudian bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Nah, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, atau mungkin kelihatannya lebih lezat dari makanan yang dia bawa. Karena mungkin dalam mulai dari hari Senin sampai Sabtu itu yang bekalnya hanya nasi goreng terus atau nasi kuning terus, jadi dia memiliki keinginan untuk mencoba makanan-makanan yang berbeda dari itu. Nah, maka Doni sedang berusaha menemukan kebutuhan akan kebebasan, ya. Jadi dia mungkin saja si Doni tidak suka dengan kebiasaan-kebiasannya yang tiap hari itu saja. Dia ingin mencoba hal-hal yang baru, hal-hal yang lainnya. Jadi ini berkaitan dengan kebutuhan akan kebebasan. Nah, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi dia hanya ingin bersenang-senang dengan temannya. Biasa kalau melihat temannya bersedih, menangis, disitulah kepuasannya. Itulah tujuan akhirnya. Dia hanya ingin bersenang-senang dengan merugikan orang lain, merugikan teman-teman. Jadi itulah tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Bahkan ketika melakukan tindakan-tindakan yang indisipliner, yang tidak disiplin, pasti ada motif, ya, ada tujuan, ada maksud, ya, di balik tindakannya itu. Nah, sebagai guru, inilah yang harus kita pahami. Tidak lagi kita langsung memberikan hukuman, mencaci maki, atau tindakan-tindak kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan selama ini. Dan terus terang, saya pribadi sering melakukan itu. Tapi mudah-mudahan setelah kita mempelajari ini, ya, paradigma kita itu mulai sedikit demi sedikit berubah tentang bagaimana cara pandang kita kepada murid kita. Jadi itulah tujuan kita, supaya kita memiliki pemahaman yang sama tentang konsep budaya positif ini. Nah, ya, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol guru. Jadi sebenarnya dalam materi budaya positif ini itu sedikitnya ada 6 materi yang dirangkum
dalam satu modul. Ya, ada 6 materi, dan dari beberapa modul yang telah saya pelajari selama ini, inilah materi yang paling berat ini, karena ada banyak sekali tuntutan materi yang harus kami kuasai dan harus kami bagikan dengan rekan sejawat di sekolah yang dirangkum menjadi satu modul. Nah, jadi kita masuk pada 5 posisi kontrol guru. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah pernah melakukan ke-5 posisi kontrol ini selama ini? Selama kita, Bapak Ibu menjadi pendidik, menjadi guru. Sudah, tentu sudah. Ya, saya sendiri sudah melakukan, tapi ada satu posisi kontrol yang belum, artinya mungkin sudah pernah saya lakukan tapi belum optimal, ya, belum sesuai dengan teori yang ada di sini, tapi mendekati itu sudah, alhamdulillah sudah pernah saya lakukan. Nah, tapi yang paling sering kita lakukan di sini mungkin di posisi pertama itu, penghukum. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, ya, yang paling sering kita lakukan adalah dengan memberikan hukuman. Nah, hukuman itu bisa berupa hukuman fisik atau hukuman verbal atau kata-kata yang mungkin bisa menyakitkan bagi peserta didik kita. Kemudian hukuman berupa fisik, ya, mungkin ya dengan menyuruh anak-anak berlari keliling lapangan atau melakukan push up dan kegiatan-kegiatan fisik lainnya. Nah, jadi menghukum di sini juga perlu kita pahami, itu ada 2 macam. Ada juga yang sifatnya berupa konsekuensi. Ketika anak melakukan pelanggaran, maka konsekuensinya adalah berikan hukuman. Misalnya ada anak yang terlambat datang ke sekolah. Padahal sudah ada aturan yang kita sepakati bahwa murid yang terlambat, ya, akan menerima konsekuensi hukuman dari pelanggarannya itu. Biasanya kita menyuruh membersihkan WC, itu sifatnya konsekuensi, ya, sudah kita sepakati bahwasanya kalau terlambat hukumanmu membersihkan WC. Ada juga hukuman yang secara langsung, secara spontan. Ketika kita menemukan anak yang berkelahi, biasa secara tidak sadar kita menjewer. Nah, itu hukuman yang diberikan secara spontan. Kalau hukuman berupa konsekuensi itu biasanya kita sudah sepakati sebelumnya bahwa ketika kamu melanggar, ada hukuman yang akan kamu terima. Itu sifatnya konsekuensi. Kemudian membuat merasa bersalah. Ini juga pasti sering kita lakukan. Terkadang kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang bisa membuat anak kita itu sangat merasa bersalah dengan ucapan yang diberikan oleh guru. Ya, saya yakin ini sudah pernah kita lakukan. Kemudian ada juga guru yang biasa memposisikan dirinya sebagai teman, sebagai sahabat, ya, menganggap bahwa muridnya itu sebagai teman, hubungannya itu begitu dekat, ya. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu dan saya juga pernah menerapkan ini, mengontrol murid itu dengan berada pada posisi sebagai teman. Kemudian ada juga posisi pemantau. Nah, biasa tipe guru yang seperti ini, kalau ada anak yang melanggar, ya biasa hanya diperhatikan dulu atau dicatat, oh, hari ini dia melanggar, membuat pelanggaran seperti, hari kedua membuat pelanggaran seperti ini. Nah, biasanya nanti di pelanggaran berikutnya baru dipanggil untuk diberikan teguran. Ya, itu. Kemudian dari 5 posisi kontrol yang paling baik di sini, yang paling ideal adalah sebagai manajer. Nah, sebentar ada materi berikutnya yang akan kita bahas bersama untuk mendalami bagaimana sebenarnya ke-5 posisi kontrol ini. Nah, ini bisa terbaca tulisannya, ya.
Nah, ini 5 posisi kontrol. Nah, coba kita perhatikan bersama-sama. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di mana untuk penghukum atau pembuat merasa bersalah ini termasuk identitas gagal atau kontrol yang berasal dari luar. Nah, biasanya hanya bersifat menghindari hukuman. Kemudian identitas berhasil atau sukses berasal dari kontrol dari luar, ya. Kemudian mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini posisinya teman dan pemantau. Kemudian identitas berhasil sukses atau kontrol diri, menghargai diri sendiri. Nah, inilah posisi manajer yang menurut kita paling ideal ya, untuk bisa kita terapkan dalam mewujudkan disiplin positif. Nah, coba kita perhatikan dulu ini beberapa kalimat-kalimat yang ada di dalam tabel. Jadi yang mungkin tidak bisa melihatnya dengan jelas akan saya bacakan. Guru berbuat. Nah, biasanya itu yang tipe penghukum biasanya menghardik, ya. Apa itu menghardik, Bapak Ibu? Langsung membentak, ya. Menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ya biasanya guru yang memiliki tipe ini pasti pernah melakukan ini. Nah, dalam segi perbuatannya, ya, dari segi perbuatan. Kemudian dalam tipe pembuat merasa bersalah, biasanya guru yang seperti ini suka berceramah ketika ada anak-anaknya yang melakukan pelanggaran, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, seharusnya kamu begitu. Bapak, Ibu sangat kecewa dengan tindakan kamu. Akhirnya anak-anak kita merasa menyesal, ya, merasa sangat bersalah atas perbuatannya. Nah, pada posisi teman biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pada posisi pemantau menghitung dan mengukur. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. Biasanya dia hanya melihat-lihat saja siswanya membuat pelanggaran sambil mencatat-catat, oh ini pelanggaran ke-1 yang dia lakukan, pelanggaran kedua yang dia lakukan. Nah, kemudian memberikan hukuman yang terukur sesuai dengan pelanggarannya. Itulah maksudnya menghitung dan mengukur. Nah, pada posisi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Biasanya dalam posisi manajer itu ketika ada anak yang melakukan kesalahan, ya diajak berdialog. Ya, itulah tadi yang ada contoh 5 kebutuhan dasar pada manusia. Ketika murid kita melakukan kesalahan, jangan langsung dihukum, tapi coba kita berbicara dari hati ke hati. Kita tanya, kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Ya, itulah posisi manajer. Kemudian guru berkata atau ucapan-ucapan yang biasa dilontarkan itu untuk tipe penghukum. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan, akan saya berikan hukuman. Nah, itu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu telah sekali mengatakannya. Jangan melakukan itu. Bapak, ibu menjadi stres atas perbuatanmu. Nah, itu yang biasa dikatakan oleh guru yang tipenya dalam menangani muridnya itu berada pada posisi kontrol, pembuat merasa bersalah. Akhirnya muridnya ya merasa bersalah dengan apa yang kita ucapkan kepadanya itu. Kemudian pada posisi teman, ayolah lakukan demi ibu, lakukan demi bapak, ayo berubah demi saya. Ya. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah membantu kamu. Ya mungkin saja anak kita ya bersemangat untuk berubah, tapi bukan karena keinginannya, ya, tapi karena gurunya. Ya, tapi ini sudah dikatakan masuk kategori identitas berhasil sukses, meskipun motivasinya itu masih berasal dari luar, belum berasal dari motivasi dirinya untuk betul-betul berubah. Nah, pada posisi pemantau apa peraturannya? Nah, ini posisi pemantau ini yang suka menerapkan aturan di sekolah, ya, sesuai dengan
pelanggaran, jenis pelanggaran yang dilakukan oleh muridnya. Kemudian pada posisi manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, misalnya posisi manajer itu dalam kegiatan dialognya itu hanya berdialog dengan siswanya, yang menanyakan apa yang kita yakini bersama atau apa yang telah kita sepakati yang berkaitan dengan pelanggaran yang kamu lakukan itu. Nah, apa yang bisa kau kerjakan, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itulah yang dilakukan oleh guru yang berada pada posisi kontrol manajer. Kemudian hasilnya, nah ini penting kita perhatikan bersama-sama. Penghukum, ketika kita memberikan hukuman, maka hasilnya anak cenderung akan menjadi pemberontak, ya, memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan berbohong, ya, itu memberontak. Kita biasanya hanya akan menghasilkan murid yang pemberontak kalau terlalu sering kita memberikan hukuman kepada murid itu. Kemudian cenderung menyalahkan orang lain, artinya melemparkan kesalahannya ke orang lain karena takut dihukum. Ya, takut dihukum untuk menghindari hukuman. Dia menyalahkan orang yang ada di sekitarnya. Bahkan ada yang berbohong, ya, tidak mengakui kesalahan yang dilakukan karena itu tadi menghindari hukuman. Jadi hasil yang diperoleh seperti itu. Nah, kemudian pembuat merasa bersalah, biasanya menyembunyikan, menyangkal, dan juga biasanya ada yang berbohong. Ya, jadi ini hampir sama dengan tipe penghukum ini. Kemudian teman, ketergantungan. Ya, mungkin memang dia akan berubah, ya, tapi dia hanya berubah bukan karena keinginannya, tapi karena bujukan dari gurunya itu, ya, yang memposisikan dirinya sebagai teman dengan muridnya. Dan dia tergantung. Nah, nantinya kalau misalnya gurunya sudah tidak ada, ya, bisa saja identitasnya akan kembali pada identitas gagal, akan kembali lagi pada perilaku yang sebelumnya, karena dia hanya tergantung dengan bujukan gurunya, ya, meskipun untuk sesaat kita melihat ada perubahan, ya, tapi itu sifatnya tidak permanen. Kemudian pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, itu biasanya siswa nampak baik kelihatannya kalau misalnya melihat gurunya, oh, ada Pak Anu di sana, ada Ibu Anu, dia memperbaiki perilakunya. Jadi hanya menyesuaikan, bukan karena keinginannya untuk berubah. Kemudian menguatkan pribadi, ya, itu pada posisi manajer. Nah, jadi kita langsung melihat pada posisi kaitannya dengan dunia berkualitas. Ini istilah baru juga yang mungkin baru kita dengar. Apa itu yang dikatakan dunia berkualitas? Nah, dunia berkualitas maksudnya itu ketika kita berada di sebuah lingkungan di mana kita dikelilingi oleh orang-orang yang senang dengan kita dan kita juga menyenanginya, atau kita berada dalam lingkungan yang nyaman, ya, menurut kita. Itulah yang dikatakan dengan dunia yang berkualitas. Nah, jadi sebentar ini materinya akan saya share karena memang ini panjang sekali sebenarnya ini pembahasannya Bapak Ibu, karena sedikitnya ada 6 materi yang dirangkum menjadi satu modul. Nah, jadi setidaknya di sini kita sudah memiliki gambaran mengenai 5 posisi kontrol, yakni penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di mana kita harus berupaya berada pada posisi manajer ini. Nah, kalaupun mungkin dalam situasi tertentu, ya kita mungkin bisa kembali pada posisi pemantau atau teman, tapi jangan sampai kita kembali kepada posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah. Artinya kita harus berupaya, meskipun dalam praktiknya sebentar, ya kita masih akan menemukan hal-hal yang seperti itu. Tapi kita harus upayakan bersama bagaimana dalam menerapkan disiplin positif itu kita berada pada posisi sebagai seorang manajer. Ya,
Nah ini saja yang kita sebagai ringkasannya. Biasanya itu ketika guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, nah, berarti ini dia berada pada posisi membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, berarti siapa yang mengatakannya? Nah, guru yang suka menghukum atau orang yang suka menghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, siapa yang mengatakannya? Nah, guru yang berada pada posisi kontrol sebagai teman. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, posisi sebagai pemantau. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan oleh seorang manajer. Artinya kita membantu murid kita itu untuk menemukan solusi, untuk keluar dari permasalahannya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini kata-kata yang biasa diucapkan oleh tipe penghukum. Itu. Nah, ini terkait dengan budaya positif. Nah, untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah peraturan kelas yang warna ungu itu, ya. Jadi tulisannya itu adalah peraturan kelas. Jadi kita mulai dulu dari lingkungan kelas kita masing-masing, ya, dengan membuat peraturan kelas. Dan mungkin selama ini kita sudah laksanakan, ya, sudah pernah kita terapkan, ya, peraturan kelas itu. Tapi mungkin implementasinya yang harus kita lakukan dalam membuat peraturan kelas itu, ya, sekarang kita diharuskan untuk melibatkan murid kita. Jangan cuma guru saja yang membuat, ya, tanpa sepengetahuan siswanya. Tapi kita harus mengajak berkolaborasi dengan murid kita. Apa yang harus kita buat yang nantinya akan kita masukkan ke dalam peraturan kelas itu. Nah, kemudian dari peraturan kelas itu akan menjadi sebuah keyakinan kelas, ya, menjadi keyakinan kelas. Nah, kenapa keyakinan? Kenapa bukan peraturan lagi? Kenapa harus keyakinan? Ya, karena tadi kita sudah singgung bahwa sesuatu yang menjadi keyakinan atau di dalam diri kita itu sudah ada nilai-nilai yang kita yakini. Nah, itu akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, sama halnya dalam konteks agama, ya, orang yang beragama. Nah, ketika keyakinannya itu sudah kuat, maka perintah-perintah agama itu akan dilaksanakan tanpa dipengaruhi oleh orang lain karena keyakinannya sudah kuat. Ya, jangankan salat 5 waktu yang sunnah-sunnah saja itu semua sudah bisa dilaksanakan. Ya, apalagi yang wajib, karena keyakinannya mengenai iman agama yang ada di dalam dirinya itu sudah sangat kuat. Nah, ini juga harus kita bawa dalam lingkungan kelas kita. Bagaimana aturan-aturan kelas itu bisa menjadi keyakinan warga kelas, bukan hanya menjadi keyakinan guru, tapi harus menjadi keyakinan murid-murid kita. Supaya apa? Supaya mereka tanpa ada pengaruh dari luar, ya, tanpa ada perasaan untuk takut karena dihukum, dia akan secara bersukarela menunjukkan, ya, nilai-nilai yang ada di dalam dirinya itu dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, nilai-nilai yang dimaksud di sini tentu nilai-nilai yang positif yang telah kita singgung tadi, yaitu nilai profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian ketika keyakinan kelas itu sudah terwujud dengan baik, maka akan menghasilkan lingkungan yang positif. Jadi mustahil kita menciptakan lingkungan positif baik di dalam kelas atau di lingkungan sekolah kalau keyakinan kelas itu kalau peraturan kelas itu belum menjadi sebuah keyakinan, ya, dari siswa kita atau kita sendiri sebagai seorang guru.
Nah, ketika lingkungan positif sudah tercapai, sudah terwujud, maka dengan sendirinya akan akan terwujud yang namanya budaya positif, akan menjadi kebiasaan-kebiasaan di lingkungan sekolah kita, ya, akan menjadi sebuah ciri khas di sekolah kita. Misalnya, di UPT SDN Benteng Utara muridnya sopan-sopan, ya, muridnya perilakunya baik-baik, karena itu sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan kita yang menjadi ciri khas di sekolah kita, ya, yang menjadi ciri khas di sekolah kita. Nah, itulah budaya positif. Tujuan akhir kita adalah menciptakan budaya positif yang dimulai dari peraturan kelas, keyakinan kelas, kemudian lingkungan yang positif, dan terbentuklah yang namanya budaya positif. Nah, materinya tidak banyak lagi Bapak Ibu. Ini kedua dari materi terakhir yang akan kita bahas bersama. Nah, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi itu ya. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu tadi kita sudah singgung, salah satunya nilai-nilai yang ada dalam profil belajar Pancasila. Bagaimana menciptakan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bergotong royong, bernalar kritis, ya, mandiri, dan seterusnya. Kemudian menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik, ya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, inilah kenapa kita harus mulai sekarang harus meninggalkan itu yang namanya peraturan kelas, tata tertib kelas, atau tata tertib sekolah. Jadi ada dua macam nantinya itu yang akan kita rumuskan. Ada peraturan kelas dan ada keyakinan kelas dan ada keyakinan sekolah. Keyakinan kelas berarti keyakinan yang kita akan terapkan di lingkungan kelas kita. Kalau sekolah itu secara umum di lingkungan sekolah kita. Nah, ini perlu kita perhatikan bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang. Nah, jadi kalau anak-anak kita itu sudah meyakini bahwasanya disiplin itu adalah sesuatu hal yang menjadi kebutuhan saya dan harus saya laksanakan, maka itu akan menjadi motivasi yang berasal dari dalam dirinya, yang akan dilaksanakan tanpa pengaruh orang lain. Kemudian seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti aturan-aturan yang kita tempel di kelas itu atau yang kita tempel di luar kelas itu. Itulah mungkin selama ini setiap hari Senin itu banyak siswa yang terlambat, bahkan tidak pernah ada siswa yang tidak terlambat, karena untuk disiplin itu hadir tepat waktu belum menjadi keyakinannya. Artinya dia merasa bahwa saya tidak butuh dengan itu. Nah, itulah tadi hubungannya dengan kepalan tangan itu, ya. Ketika kita tidak butuh pada saat itu, maka siapapun tidak akan bisa membuka kepalan tangan kita ini. Tapi kalau anak-anak kita sudah menjadikan itu sebagai keyakinan di dalam dirinya, bahwasanya saya butuh dengan sikap disiplin itu, maka dengan sendirinya tanpa ada pengaruh dari luar atau ancaman dari luar atau takut mendapatkan hukuman, maka dia akan melaksanakannya dengan penuh kesadaran. Nah, itulah yang akan menjadi tugas kita ke depannya. Nah, ini tata cara dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Maksudnya abstrak itu ya yang namanya keyakinan berarti ada di dalam diri kita, tidak muncul, ya. Keyakinan itu ada di dalam diri kita. Kalau peraturan kelas
ya biasa yang kita tempel-tempel di dinding itu. Nah, lantas ada pertanyaan, kalau begitu kita tidak boleh lagi menempel, bukan tidak boleh, boleh, tetap boleh ya, tapi bagaimana yang kita tempel itu harus diyakini oleh murid-murid kita. Artinya dalam menyusun keyakinan kelas itu kita harus melibatkan mereka. Mereka harus menuliskan apa yang ingin dia patuhi berdasarkan dengan kebutuhannya. Ya, kemudian kita kumpulkan, kita rumuskan, kita memilah mana yang akan menjadi keyakinan kelas nantinya. Ya, itu. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Ketiga, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kata-kata yang positif, ya, kata-kata yang positif. Misalnya, contoh, berkomitmen untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Nah, berkomitmen itu kan merupakan salah satu kata kerja yang positif, ya, berkomitmen, dan merupakan salah satu nilai-nilai kebijakan universal. Ya, jadi bisa kita menuliskan berkomitmen mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru, ini salah satu contoh ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi dalam membuat keyakinan kelas sebentar, ya kami terlalu banyak poin-poinnya, ya. 6 sampai 7 itu sudah bagus. Yang paling terpenting adalah bagaimana bisa kita laksanakan. Yang bisa kita laksanakan bukan dari jumlahnya, tapi bagaimana dari kemampuan kita bersama murid itu bisa kita laksanakan. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas atau dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi kita harus melibatkan murid kita. Ya, jangan hanya dibuat oleh guru itu sendiri, tapi kita diskusikan dengan anak-anak kita. Kira-kira apa yang bisa kita tulis di sini untuk kita patuhi bersama ke depannya. Seperti itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi maksudnya di sini ya kita harus terus melakukan revisi ya terhadap keyakinan kelas yang kita buat itu. Jangan sampai keyakinan kelasnya sudah usang, atau misalnya keyakinan kelas itu sudah betul-betul menjadi keyakinan yang kuat di dalam diri murid kita, yang sudah bisa ditunjukkan melalui sikap dan perilakunya. Ya, jadi artinya tidak lagi harus diperintah, tapi memang betul sudah menjadi keyakinannya. Nah, kita cari lagi apa yang kurang dari murid kita. Itu lagi yang kita munculkan. Gitu. Nah, selanjutnya ini ya. Kalau peraturan itu biasanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, biasa seperti itu. Kemudian keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang akan kita tuju di sini adalah tanggung jawab. Jadi meskipun sebenarnya nantinya kita menuliskan seperti itu bahwa setiap buku yang dipinjam harus dikembalikan ke tempatnya, tapi anak kita harus memahami bahwa apa tujuan saya sehingga harus melakukan itu. Nah, tujuannya adalah supaya saya memiliki tanggung jawab. Jadi mereka harus tahu itu. Jangan hanya sekedar melakukan sesuai dengan aturan yang kita tulis, tapi anak tidak mengetahui apa manfaatnya bagi saya, apa tujuannya saya melakukan itu. Jadi kita harus mengkomunikasikan kepada anak-anak kita bahwa tujuan kamu melakukan seperti itu supaya kamu memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri, atau tujuannya, sasarannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Nah, intinya di sini ada nilai komitmen yang harus kita capai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tujuannya adalah keselamatan dan keamanan. Jadi anak-anak harus tahu
Ya, setiap aturan-aturan yang dilakukannya mereka harus mengetahui apa manfaatnya bagi saya. Ya, supaya itu menjadi keyakinan sama. Hanya tadi saya menganalogikan itu tentang keyakinan beragama. Kenapa orang terkadang kita lihat begitu kuat sekali dalam menjalankan agamanya, begitu keras sekali dalam menjalankan, karena ada yang ingin dia capai, ya, ada surga yang dijanjikan kepada kita. Makanya kita tanpa diperintah pun kita akan melakukan apa yang kita yakini itu, karena ada yang akan kita tuju. Seperti itu juga dengan keyakinan kelas ini. Itu. Nah, ini materi terakhir, segitiga restitusi. Nah, jadi kalaupun nantinya kita sudah menerapkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, tapi bukan berarti bahwa kita tidak akan menemukan lagi pelanggaran di sekolah. Kita tidak akan menemukan lagi pelanggaran yang dilakukan oleh murid kita di dalam kelas. Saya yakin hal itu akan terjadi, tapi upaya yang kita lakukan ini adalah bagaimana kita meminimalisir, ya, perilaku indisipliner itu, ya, bagaimana kita mengurangi perilaku negatif yang ditimbulkan atau yang dilakukan oleh murid kita. Nah, kalau seumpamanya masih terjadi pelanggaran misalnya, nah, inilah yang bisa kita lakukan dengan menerapkan segitiga restitusi. Dan ini saya sudah terapkan. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat dalam kegiatan demonstrasi yang saya buat dalam bentuk video itu, bagaimana saya menangani murid yang melakukan kesalahan. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi ini tahapan-tahapan atau hal-hal yang bisa dilakukan guru dalam melakukan restitusi. Nah, sebentar ada video yang akan saya perlihatkan kepada Bapak Ibu supaya pemahamannya itu lebih mendalam lagi terkait dengan segitiga restitusi ini. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 sisi, ya. Sisi pertama menstabilkan identitas. Nah, dalam kegiatan ini, ketika kita menangani murid yang bermasalah itu, seorang guru bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi itu beberapa alternatif pertanyaan yang bisa diajukan kepada murid. Kemudian sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, atau ada motif kenapa kamu melakukan itu. Tadi kita sudah singgung juga di awal bahwa setiap perilaku itu pasti ada motif di belakangnya. Yang inilah yang harus kita pahami, ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita membantu murid itu untuk mencari solusi untuk keluar dari permasalahannya, bukan justru menghakimi itu. Kemudian sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita sudah berhasil menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, maka langkah berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama, pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah keyakinan kelas apa yang telah kita yakini. Jadi kita ingatkan kembali murid kita. Bukankah kita sudah sepakat untuk membuat keyakinan kelas? Kita ingatkan keyakinan apa yang berhubungan dengan pelanggaran itu. Kita ingatkan kepada anak-anak kita. Nah, kita sudah sepakat sebelumnya kan untuk melakukan itu, untuk tidak melakukan pelanggaran yang seperti itu. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa?
Nah, ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan. Jadi ini segitiga restitusi ini bentuknya sebentar dalam bentuk dialog. Nah, dan ini mungkin sudah biasa dilakukan oleh guru guru BP ya, bimbingan konseling. Mungkin seperti ini yang mereka terapkan, dan kita juga harus memiliki kompetensi itu, karena di SD itu kan tidak ada guru khusus untuk menangani itu ya, tidak ada guru yang seperti itu. Jadi kita sendiri guru kelasnya yang harus memiliki kemampuan untuk melakukan restitusi kepada murid kita. Nah ini tahapan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, jadi ini beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, bukan berarti kita melegalkan berbuat salah itu. Ya, tapi kita berupaya dulu bagaimana emosi murid kita itu bisa stabil ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan identitas dari murid kita, supaya kita tenangkan dulu itu murid kita. Jangan langsung membentak, menghardik ya. Tapi kita tenangkan dulu identitasnya ya. Nah, setelah langkah ini kita tempuh, berikutnya validasi tindakan yang salah. Nah, beberapa pertanyaan yang bisa diajukan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Ya, jadi anak itu cenderung akan bertindak preventif untuk sesuatu hal yang menurutnya penting untuk dia lindungi. Ya. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru yang jauh lebih baik dari sikap yang telah kamu lakukan itu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kita ingatkan kembali apa yang kita percaya, yang kita yakini sebagai kelas atau di dalam kelas kita atau sebagai keluarga. Jadi restitusi ini tidak hanya bisa dilakukan di lingkungan kelas atau sekolah, di rumah juga untuk menangani anak-anak kita. Ya, ini bisa kita terapkan di lingkungan rumah kita ya. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, itu tadi berkaitan dengan keyakinan kelas, nilai-nilai universal itu, komitmen, tanggung jawab, saling menghargai. Ya, itu yang dimaksud ya. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau seperti apa yang kita bayangkan, yang kita inginkan bersama ke depannya, kondisi kelas kita yang jauh lebih baik dari ini. Nah, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi ini beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada anak-anak kita dalam tahap menanyakan keyakinan. Nah, baik, sebagai tambahan materi saya akan memperlihatkan sebuah video kepada Bapak Ibu yang berkaitan dengan penerapan segitiga restitusi ini, supaya pemahaman kita lebih mendalam daripada hanya sekedar mendengarkan atau melihat bacaan-bacaan yang sifatnya teoritis. Jadi kita akan melihat contoh praktiknya secara langsung. Keyakinan dan penerapan segitiga restitusi. Ya, jadi video ini bisa kita perhatikan. Jadi ini merupakan salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Siapa? Sudah. Kenapa hadirnya ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyuruh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa?
dikatain Eka lah Pak. Kesel banget, saya bentak-bentak dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu Sekarang sudah masuk pada kelas. tahapan Tidak ketiga yang menanyakan kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Ya, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi di video itu tadi kita sudah bisa melihat, menyaksikan bersama-sama contoh penerapan segitiga restitusi untuk menangani perilaku siswa yang tidak sesuai dengan peraturan tata tertib atau keyakinan kelas yang telah kita susun bersama-sama. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itulah caranya menangani murid yang bermasalah. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana efektivitasnya? Apakah kita bisa betul-betul untuk merubah anak kita atau seperti apa? Nah, tentu jawabannya itu sifatnya relatif karena kadang anak-anak juga berbeda karakternya. Ya, jadi restitusi ini sebenarnya hanya salah satu cara di antara beberapa cara yang lain yang bisa kita tempuh, ya. Hanya salah satu alternatif pilihan bagi kita sebagai seorang guru yang bisa kita tempuh dalam mendisiplinkan siswa secara positif, ya, dengan menghindari hukuman-hukuman atau tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan yang mungkin selama ini kita lakukan dalam upaya mendisiplinkan siswa, meskipun mungkin tujuan kita baik, ya, untuk mengubah perilaku anak-anak kita agar memiliki karakter yang lebih baik, yang lebih kuat, tapi cara-cara kita yang keliru, yang salah selama ini. Jadi itu tentang materi positif yang telah kita bahas bersama-sama, dan tentunya harapan saya dan harapan kita bersama setidaknya ada tambahan pengetahuan, pemahaman bagi Bapak Ibu sekalian terkait bagaimana upaya kita dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, yakni dengan berawal dari lingkungan kelas kita, ya, kemudian menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, kemudian dari keyakinan kelas itu menjadi sebuah disiplin yang positif. Nah, dan pada akhirnya akan terwujudlah
budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi salah satu tujuan saya mengundang Bapak Ibu kemari adalah bagaimana apa yang saya peroleh, pengetahuan dan keterampilan yang saya peroleh selama mengikuti program calon guru penggerak itu bisa saya imbaskan kepada Bapak Ibu sekalian, bisa saya bagi kepada Bapak Ibu sekalian, karena salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak itu harus terus berbagi hal-hal positif dengan rekan-rekan sejawat di sekolah, karena bagaimanapun tugas saya sebagai seorang guru penggerak ya, atau peran saya sebagai seorang guru penggerak itu tidak bisa saya laksanakan tanpa bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya bagaimana kita membangun sebuah kolaborasi. Tentu kolaborasi yang dimaksud di sini adalah kolaborasi yang positif ya, demi anak atau murid-murid kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, segala upaya yang kita lakukan, tujuan akhir kita adalah untuk murid dan murid kita. Bagaimana kita mewujudkan murid yang merdeka ya. Merdeka bukan berarti merdeka yang tidak bisa dikontrol, tapi tetap berada dalam pengawasan kita, tuntunan kita sebagai seorang pendidik. Nah, di awal tadi saya sudah jelaskan bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk menuntun murid, menuntun kodrat dari murid kita, kodrat alam dan kodrat samanya, supaya mereka bisa menjadi mereka itu bisa selamat, menjadi manusia yang bahagia ya, dan pada intinya nanti akan memiliki budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang baik, menjadi murid yang dengan karakter yang baik. Jadi itulah tujuan utama kita. Jadi terakhir saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Bapak Ibu sekalian, dan harapan saya mudah-mudahan kedepannya kita bisa terus berbagi hal-hal positif dan bisa berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi banyak-banyak terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin ada yang ingin masih ada yang butuh penguatan di bagian mana yang mungkin kita bisa berdiskusi sejenak, atau Bapak Ibu sudah mau langsung istirahat, atau kita bisa menggunakan waktu yang lain lagi untuk memperdalam mengenai materi budaya positif ini. Ya silakan Bapak Ibu. Ya mungkin sudah jelas, atau saya yakin masih ada banyak yang menjadi pertanyaan di benak Bapak Ibu sekalian, atau masih ada bagian-bagian yang ingin dibahas ya. Artinya apa yang kita lakukan pada hari ini tidak berhenti di sini, tapi kedepannya kita akan terus berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa materi ini itu setidaknya ada enam konsep ya, materi yang disatukan menjadi satu modul. Jadi memang pembahasannya banyak sekali. Seharusnya efektifnya itu untuk satu materi itu satu kali pertemuan, tapi ya kita hanya diberikan kesempatan untuk satu kali mengadakan pengimbasan dengan teman-teman guru dan menyampaikan materi-materi yang ada di dalam budaya positif tersebut. Jadi intinya setidaknya kita sudah memiliki gambaran awal bahwa oh ini yang harus saya lakukan. Paradigma kita sedikit demi sedikit itu sudah berubah. Dari tadinya yang suka menghukum, itu mungkin sudah bisa kita sedikit demi sedikit untuk dikurangi ya, dengan memposisikan diri, mengupayakan diri berada pada posisi kontrol sebagai manajer ya, dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi seorang manajer itulah yang dia lakukan, seperti video yang kita lihat tadi itu. Begitulah posisinya seorang manajer ya, tidak langsung memberikan hukuman kepada anak-anak.
Ya, jadi sepertinya tidak ada yang ingin bertanya atau tidak ada yang ingin menanggapi. Ya, jadi silakan Bapak Ibu bisa beristirahat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya.